saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, saudaraku, saya akan membawakan satu tema, yaitu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita buka firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-8, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, melihat realitas hidup banyak orang-orang Kristen, maka kalau kita mau berkata jujur, kita mengakui masih banyak orang Kristen yang sebenarnya belum menjadi pengikut Kristus, belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Orang-orang Kristen masih banyak yang belum hidup dalam penyangkalan diri. Orang-orang Kristen masih banyak hidup belum mau memikul salib. Dan bahkan sebenarnya orang-orang Kristen hari ini belum ikut Yesus secara nyata. Banyak orang masih hanya ikut Yesus di perasaannya. Banyak orang masih ikut Yesus hanya di pikirannya, belum ada dalam tindakan. Banyak orang Kristen hari ini menjalankan Kristen ingin mencari kesenangan, kenyamanan, datang ke gereja. Bagaimana supaya mendapatkan kenyamanan? Bagaimana supaya kepentingan dan kesenangannya bisa tercapai? Mereka bahkan menolak untuk menderita demi Tuhan Yesus. Saudara, ini fakta. Ini realita yang kita lihat hari-hari ini dalam kehidupan banyak orang Kristen. Banyak orang yang tidak mau menderita. Kalau mereka mulai penderitaan, mereka pikir Tuhan Yesus mana. Kalau menderita, terasa Tuhan Yesus nggak menolong, terasa mereka tidak memiliki Tuhan yang hebat. Sehingga kekristenan dan Tuhan Yesus dijadikan sebagai tunggal. Tunggal untuk apa? Mencapai kesenangan, kepuasan hidup yang sebenarnya Tuhan tidak ada di sana. Karena bagaimanapun Tuhan tidak mau diperalat untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hari ini sebagai akibat tidak memahami bagaimana ikut Tuhan dengan benar. Banyak orang tidak memahami bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati, tidak siap dengan tanggung jawab
yang harus diterima, dijalankan sebagai pengikut dan murid Kristus. Seharusnya Bapak Ibu, dengan menjadi orang Kristen, kita harus hidup dalam Tuhan. Artinya apa? Menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang siap menyangkal diri, siap pikul salib, dan mengikut Yesus setiap saat. Saudaraku, dengan kita mengerti hal ini, sesungguhnya kita bisa melakukan dan bertindak hidup dengan benar. Kita kan memiliki perjuangan hidup yang benar sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita nggak paham bagaimana kita mau berjuang dan melakukan, kalau kita salah mengartikan apa itu menjadi pengikut Kristus, kita pasti memiliki perjuangan yang salah. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup dan bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, menjadi pengikut Yesus harus bersedia menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri? Menyangkal diri itu mematikan segala kepentingan diri sendiri. Menyangkal diri itu meniadakan. Menyangkal diri itu menganggap tidak ada. Berarti menyangkal diri itu menganggap diri kita ini sudah tidak ada. Itu yang Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa saudaraku? Kita sudah nggak boleh menganggap diri kita ini penting dalam mengikut Tuhan. Kita nggak boleh lagi menganggap diri kita ini sebagai fokus dari apa yang kita sedang lakukan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, fokus kita bukan diri kita, bukan saya, tetapi Tuhan. Orang yang masih fokus dengan dirinya sendiri, dia pasti mencari kesenangannya sendiri, dia pasti mencari kepuasannya sendiri. Jadi seharusnya kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita sudah tidak ada lagi. Diri kita ini sudah tidak ada lagi. Kita sudah menganggap diri kita ini selesai. Yang ada apa? Tuhan dan pekerjaan. Tuhan dan kerajaan, Tuhan dan kepentingan. Tetapi ada banyak orang Kristen hari ini saudara, masih mencari kepuasan diri sendiri. Doanya pun saudaraku apa? Untuk diri. Minta ini, minta itu, kalau boleh begini, kalau boleh. Orang yang menyangkal diri, dia akan berdoa, apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, masih gampang tersinggung, sakit hati, masih gila hormat. Kalau nggak dihormati tersinggung, kalau nggak dihargai tersinggung. Bagaimana bisa ikut Tuhan seperti itu? Bagaimana bisa menyangkal diri? Kalau masih tidak apa yang diharapkan tidak ada, orang lain tidak seperti yang dia inginkan, sakit hati, dendam. Tentu saja orang seperti ini belumlah bisa menyangkal diri. Orang belum bisa menyangkal diri, tentu saja dia belum mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Artinya dia belumlah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati saudara? Yang mau kita pelajari hari ini adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati, dia harus bersedia memikul salib. Ini berbicara mengenai penderitaan. Tetapi ingat Bapak Ibu, penderitaan dalam memikul salib ini bukanlah penderitaan yang lahir dari kesalahan diri sendiri. Penderitaan bukan karena kesalahan diri sendiri. Penderitaan bukan karena mengurusi urusan diri sendiri. Bukanlah hal internal. Tetapi ini adalah masalah di luar diri sendiri, eksternal. Pekerjaan Tuhan itu bukan kepentingan kita. Pekerjaan Tuhan itu kepentingan di luar dari diri kita, yang kita jadikan menjadi kepentingan kita. Ini sulit Bapak Ibu. Kita punya keinginan, lalu kita melepaskannya,
kita menganggapnya nggak ada, kita menggantikan dengan kepentingan Tuhan, dan kita harus rela menderita demi kepentingan Tuhan ini. Banyak orang Kristen belum memahami panggilan sebagai umat pilihan. Mereka berpikir bahwa Kristenan itu sekedar agama, menjalankan sebuah ritual, menjalankan sebuah liturgi, menjalankan sebuah syariat sama seperti agama-agama pada umum. Padahal kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Maksudnya apa? Kalau kekristenan itu jalan hidup adalah hidup yang kita jalani setiap saat. Disitulah kekristenan harus dipraktekkan. Berarti kalau kita menjadikan kekristenan jalan hidup, hidup kita setiap saat haruslah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus rela menderita demi orang lain. Orang lain yang salah, tak apa-apa kita yang menderita. Kita menanggung penderitaan karena orang lain, karena dosa orang lain, supaya orang itu pun diselamatkan. Sama seperti Yesus. Yesus memikul salib untuk apa? Yang dia tanggung siapa? Kesalahan yang dia tanggung bukan kesalahannya. Salib yang dia pikul bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan orang-orang di luar dirinya, yaitu manusia. Tetapi dia harus memikul salib. Kenapa dia pikul salib? Yang dia pikul itu bukan karena dosa dan kesalahannya, tapi karena kesalahan orang lain. Bukan urusannya sebenarnya, tetapi dia mau menderita untuk sesuatu yang di luar dirinya demi kehendak Allah. Jadi di titik ini kita harus sudah selesai dengan diri sendiri. Kalau orang belum selesai dengan diri sendiri, dia tidak bisa memikul salib. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau orang belum bisa menyangkal diri, jangan pernah berpikir dia bisa memikul salib. Orang yang masih sibuk dengan perasaannya, orang yang masih sibuk dengan dirinya sendiri, orang yang masih sibuk memanjakan keinginannya, tidak mungkin dia bisa mengurus orang lain. Bagaimana kamu bisa mengurus orang lain sementara kamu tidak bisa mengurus diri? Bagaimana kamu bisa mengurus orang lain sementara kamu masih sibuk dengan diri? Bagaimana kamu bisa pikul salib sementara kamu belum bisa menyangkal diri? Itu sebabnya orang belum bisa menyangkal diri tidak akan pernah bisa memikul salib. Jadi orang yang mengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sejati, dia harus memikul salib. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, Bapak Ibu? Kita harus mengikuti Yesus setiap saat. Ya, setiap saat. Seseorang yang mengikuti Yesus, dia harus terlebih dahulu menjadi murid supaya bisa diajar dan belajar. Murid nggak bisa, kalau dia belum jadi murid nggak bisa diajar dan nggak bisa belajar. Harus jadi murid. Nah, kata murid itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu matetes. Matetes itu artinya seorang yang mengikuti gurunya kemanapun gurunya itu pergi. Ya, dan seorang yang menjadi pemagang atau seseorang yang belajar kepada gurunya setiap saat. Jadi murid itu adalah menjadi pengikut Yesus yang bersedia ikut Tuhan setiap saat, kapanpun dan dimanapun, belajar setiap saat dan praktek hidup benar setiap saat. Dengan Tuhan Yesus pasti kita belajar kebenaran. Jadi apa yang kita praktekkan setiap saat? Setiap saat belajar kebenaran, setiap saat juga praktek kebenaran. Jadi setelah seseorang bersedia memikul salibnya, saudaraku, maka dia menyangkal diri memikul salib, maka dia harus mengikut Yesus. Kapan? Kadang-kadang tidak, setiap saat, seterusnya, selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang.
Artinya dalam segala hal yang diucapkan, dikerjakan, tidak boleh keluar dari jalur yang Tuhan kehendaki. Hari ini banyak orang Kristen memiliki dualisme kehidupan. Wajahnya ada dua, gaya hidupnya ada dua. Ketika di dalam gereja, saudaraku, berbeda dengan ketika dia ada di luar gereja. Di dalam gereja dia bisa begitu baik, bisa begitu sopan, bisa begitu ramah, tapi begitu di luar gereja dia bisa berubah jadi jahat. Tidak baik lagi, bahkan jahat. Kita masih melihat fakta hari ini, saudara. Banyak orang Kristen yang masih jahat, ya, masih menipu, masih berbohong, masih mencuri, bahkan masih membunuh, melakukan hal-hal jahat lainnya. Banyak orang Kristen yang kalau ditanya, kamu pengikut Kristus bukan? Iya. Yang kalau ditanya, kamu Kristen atau bukan? Iya. Padahal kalau dia mengaku Kristen, dia harusnya tahu Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya. Artinya apa, saudara? Orang Kristen masih banyak belum paham apa itu kekristenan yang sejati. Jadi sebagai orang Kristen harusnya kita memiliki wajah yang sama, kapanpun, dimanapun. Wajah siapa yang kita harus tampilkan? Yang sama. Wajah Kristuslah yang harus kita tampilkan setiap saat. Orang yang mengikuti Yesus tidak boleh lagi mengikuti siapapun termasuk diri. Ia tidak boleh lagi mengatur dirinya sendiri, harus Yesus yang mengatur diri. Hidup sesuai kehendaknya nggak boleh, memuaskan hawa nafsunya tidak boleh. Dia harus melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau dalam hidup ini kita yang kita lakukan kepentingan atau agenda diri sendiri, kita belum mengikuti Yesus. Walaupun kelihatan baik, kita harus cek ini baik keinginan saya atau keinginan Tuhan. Keinginan saya atau kehendak Allah. Kita harus perkarakan apakah ini kehendak Allah atau kehendak kita sendiri. Untuk itu dibutuhkan penyerahan total dalam mengikuti Yesus. Komitmen, kesungguhan dan keberanian yang luar biasa. Kenapa? Sang diri pikul salib mengikuti Yesus. Diri kita ini benar-benar sudah tidak ada lagi. Semuanya hanya tentang Tuhan dan pekerjaan. Saudara, pada zaman dulu, saudara, saya punya cerita. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada HP hari ini yang belum terjamah teknologi. Kalau orang membajak sawah, biasanya mereka ada yang menggunakan satu kerbau dan ada yang dua kerbau. Nah, yang menggunakan dua kerbau ini, saudaraku, biasanya kerbau yang dua ini satu kerbau senior, satu kerbau junior. Disatukan untuk membajak bersama-sama. Kenapa, saudaraku, kerbau senior dan junior disatukan? Apa tujuannya? Rupanya, saudaraku, sebelum kerbau itu bisa membajak sendiri, dia harus dilatih dulu. Cara melatihnya gimana? Yang junior ini akan disatukan kepada yang senior, yang sudah berpengalaman. Karena yang senior ini sudah berpengalaman, saudara. Jadi dia disatukan dengan junior supaya dia bisa melatih yang junior ini. Nah, biasanya di kampung itu ada ditaruh di lehernya, diikatkan seperti kuk, saudaraku, di lehernya itu, supaya nanti kalau yang junior ini berjalannya belok-belok, kelok-kelok begitu tidak sesuai arahan, maka yang senior ini akan menarik dia. Dia akan ditahan, saudaraku, supaya dia bisa berjalan sesuai dengan rute, sesuai dengan aturan yang dibuat. Nah, biasanya pada saat mereka mulai berjalan, karena yang si junior ini belum terlatih, biasanya dia masih jalan sesuka hati, saudara. Sekehendak dirinya sendiri, dia belum mau nurut kepada yang punya sawah ini, kepada Tuhan. Lalu waktu dia, saudaraku, mau lompat, mau jalan sesuka hatinya, maka biasanya kerbau yang senior ini akan menarik dia, karena sulitan lehernya sudah menempel, akan menarik dia, menahan dia supaya tetap berjalan lurus. Waktu dia ditarik itu lehernya itu masih sakit karena udah diikat begitu, sakit. Tapi supaya dia diajar,
supaya dia bisa membajak dengan benar, dia terus ditarik sampai pada akhirnya bisa berjalan beriringan berbarengan. Nah, lama kelamaan kalau hal ini terus dilatih sampai pada akhirnya saudaraku, maka kerbau yang junior ini pun nanti bisa menjadi kerbau yang terlatih. Setelah dia terlatih saudaraku, maka dia bisa membajak sendiri dan bahkan juga akan disandingkan dengan kerbau junior lainnya untuk dia ajak. Nah demikian saudaraku, kita dalam mengikut Tuhan, ya, ketika kita mulai berjalan mengikuti Yesus karena belum terbiasa, kita harus menempel kepada Yesus. Memang sulit. Bagaimana kita melepaskan keinginan kita, lalu kita mengenakan keinginan Tuhan Yesus. Kita tadinya masih terbiasa memuaskan segala keinginan kita, bertindak sesuka hati kita. Hari ini Tuhan Yesus bilang tidak boleh. Kita ditarik saudaraku, dipaksa saudaraku, sakit, menderita. Tetapi kalau kita mau terus rela, terus mau ikut Tuhan, melepaskan segala keinginan kita, menyangkal diri, kita memikul salib, mengikuti Yesus setiap saat. Lama-lama saudaraku, satu demi satu keinginan kita itu ditanggal. Kita mulai terbiasa tidak hidup keinginan kita, mulai terbiasa mengenakan kehidupan keinginan Tuhan Yesus. Lama-lama segala keinginan kesenangan kita pun sendiri bisa terlepas. Ya, tetapi saudaraku, walaupun menderita, sulit, tidak mudah. Kalau kita mau taat, lama-lama kita akan menjadi pribadi yang terbiasa. Sehingga ikut Yesus bukan lagi sebuah tuntutan, bukan lagi karena ketakutan, tapi karena memang sebuah gaya hidup yang ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita mau dengan keinginan yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sebagai penutup bagi kita saudara, ketika kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen saudara, maka sesungguhnya kita telah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus setiap saat dengan benar. Sungguh-sungguh melepaskan segala keinginan kita, mengenakan kepentingan Allah, rela menderita karena pekerjaan Tuhan, bukan lagi karena diri kita. Berjuang dengan benar dalam seluruh tindakan kita saudaraku. Dengan begitu kita disebut pengikut Kristus yang sejati. Sebagai orang Kristen, marilah kita sungguh-sungguh berjuang dalam mengiring Tuhan Yesus, walau dalam kondisi apapun, karena sekalipun kita harus mengorbankan segalanya, bahkan nyawa kita, menderita karena Dia, karena segala yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kita pasti akan menerima upah yang tidak bisa dinilai oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu, sekalipun berat dengan hidup yang kita harus jalani hanya sementara di dunia ini, di dalam mengiring Tuhan, tetaplah percaya bahwa kita pasti bisa melewatinya bersama Dia. Selama kita dalam Dia, kita akan tetap ada dalam tuntunan dan lindungan. Sampai kita nanti tiba di garis finish, kita menerima mahkota kemenangan kita dan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.